Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual yaitu dalam mata pelajaran Fisika kelas 6. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Amin. Belum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk singkat waktu kita masuk ke pertemuan kedua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah Microsoft Excel dan bagaimana cara membuka program Microsoft Excel. Sudah paham semua kan caranya? Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu format tampilan Microsoft Excel. Nantinya di pertemuan kedua ini Bapak akan mempraktekkan. Jadi mohon untuk diperhatikan ya. Nah, jadi di dalam format itu ada namanya memasukkan data pada lembar kerja. Nah, pada Microsoft Excel sel yang aktif ditunjuk oleh pointer. Pointer itu yang ini, yang gerak-gerak ini namanya pointer. Nah, data yang diketik akan masuk ke dalam sel yang ditunjuk jika diikuti tombol Enter atau tombol pemindah sel atau panah. Jika kita menekan tombol Escape atau ESC, biasanya ada di pojok kiri atas, maka data tidak akan masuk ke dalam sel. Nah, ini langkah masukkan data ke dalam sel, yaitu letakkan pointer pada sel yang diinginkan. Kemudian ketik pada data yang akan dimasukkan. Kemudian tekan Enter. Tekanlah tombol untuk memindah pointer. Misalnya Enter untuk membawa pointer ke sel di bawahnya. Sambil Bapak contohkan ya. Kita membuka dokumen baru dulu untuk Excel. Nah, ini misalnya kita mengetik ini laporan pembelian alat tulis kelas 6. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kayak Kak Puja. Kemudian nomor 1 misalnya nih di sini ada tanggal, waktu, nama barang, jumlah, harga satuan dan total biaya. Kemudian langkah mengatur format tampilan karakter. Caranya blok, sel, atau ring yang akan diubah tampilan hurufnya. Misalnya ini mau dirubah, berarti kita blok.
kita blok. Nah, hurufnya kita ganti. Ini hurufnya di sini. Kita ganti pakai apa? Misalnya Arial Black. Nah, kita blok lagi. Bawahnya kita samakan Arial Black. Nah, kemudian ini biar di tengah. Gimana caranya? Nah, ini kita blok. Kemudian pakai ini. Apa namanya ini? Merge and center. Nah, jadi rata tengah. Yang bawahnya juga sama seperti itu. Jadi merge and center itu gunanya untuk menggabungkan dari beberapa sel. Baik, kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah mengedit teks pada sel. Letakkan pointer pada sel yang akan diedit. Jika ingin langsung menimpa isi sel, langsung ketik data baru pada sel tersebut. Lalu tekan enter. Nah ini, misalnya buku tulis. Ini mau kita edit, berarti kita klik. Ini namanya yang gerak-gerak ini pointer ya. Yang gerak-gerak ini namanya apa? Pointer. Nah, misalnya kita akan mengedit buku tulis ini, berarti kita klik sel ini, kemudian bisa dengan ini di blok baru dihapus, bisa langsung ditindis. Misalnya ini langsung ditindis. Misalnya kita rubah menjadi buku gambar, berarti kita langsung ketik buku gambar tanpa menghapus, langsung kita ketik, kemudian kita enter. Seperti itu. Langsung di sini sudah berubah menjadi buku gambar. Kemudian selanjutnya yaitu jika ingin mengubah sebagian teks pada sel, tekan tombol F2 atau klik mouse 2 kali. Nah, misalnya ini. Nah, ini waktu pembelian misalnya. Waktu pembelian jam berapa? Misalnya kita rubah. Ini kan di sini jam 7 ya. Kita rubah misalnya jam 7.30. Berarti klik 2 kali untuk sebagian. Nah, ini kan muncul tanda yang berkedip ini setelah kita klik 2 kali. Kemudian kita arahkan mouse kita ke tempat yang mau dihapus. Kemudian kita sesuaikan. Yang tadinya jam 7 kita rubah menjadi 7.30. Kemudian kalau sudah selesai tekan enter. Itu. Nah, kemudian yang kedua, materi selanjutnya yaitu format tampilan data, yaitu data angka, tanggal, dan waktu. Nah, seperti yang di tabel ini misalnya kita tambah ya. Nah, ini untuk mengaktifkan menambah angka itu bisa diperhatikan untuk enak itu di blok. Nah, ini kemudian ditarik. Ini sudah berurutan. Kemudian yang kedua misalnya kita isi dengan tanggal 11. Mohon anak-anak tangannya dikondisikan ya. 11 Juli 2021. Kemudian tanggal waktunya jam 8.00. Nama barang, buku tulis. Jumlahnya berapa? 10 misal. Harganya berapa? Rp2.000. Totalnya berapa? Nah, ini untuk mencari total itu biar enak pakai rumus. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya tanggal 12 Juli 2021. Waktunya 9.00. Pensil. Jumlahnya berapa? 5. Harganya berapa? 1.000.
Nah, ini untuk memformat angka, misalnya ini ya, misalnya ini kita blok, kemudian kita klik ini format, kemudian format cell. Nah, untuk harga, nah ini kan harga. Berarti kan di sini kita klik number di sini, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kalau harga itu ini pakai current. Kemudian di sini ada simbol. Nah, ini kalau kita kan memakai mata uang apa? Rupiah. Rupiah. Berarti ya Rp. Kemudian kita klik yang ini. Nah, ini kemudian oke. Nah, seperti ini tampilannya. Apa sih coret-coret nih? Mohon layarnya jangan dicoret biar terlihat materinya. Kemudian lagi. ini juga totalnya biar ada rupiahnya. Berarti bisa dengan cara klik kanan, kemudian pilih format cell. Nah, ini format cell kita pilih number di sini yang sebelah paling kiri. Kemudian apa? Untuk uang tadi apa? Current. Kalau uang simbolnya rupiah. Nah, kemudian tanggalnya juga untuk mengubah tampilan tanggal, klik kanan, format cell, kita pilih tanggalnya apa? Berarti date. Kita mau pilih format yang mana? Yang ini aja. Tangannya dikondisikan, tangannya. Kemudian waktu, time, kita blok, format cell, time. Ribut nggak kedengaran. Mute. Onik boleh, tapi jangan berisik. Nah, tampilan waktu sudah. Banyak berisik, woi. Nah, gimana? Paham? Ada yang ditanyakan? Paham. Paham. Coba susah sih. Jangan dicoret-coret. Terlihat diam-diam tangannya. Ini orang ngajar ngapain ya? Tolong dimatikan speakernya. Kemudian ini kan sudah jadi. Nah, ini kalau mau ini dihapus saja. Kemudian tinggal dirapikan. Nah, untuk merapikan ini kita blok, kita buat rata tengah. Berarti pakai mana kalau rata tengah? Pakai margin center. Nah, ini yang center ya. Nah, Center. dan ini tengahnya di yang atasnya biar terlihat jelas di bold. Nah, ini untuk membuat garis pakai mana? Pakai ini. Apa namanya ini? Border. Kemudian kita simpan. Cara menyimpannya bagaimana? Klik apa? Klik. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Klik file, kemudian
Save atau save as. Jadi save as. Kita pilih tempatnya di mana. Misalnya di data D. Kemudian judulnya apa? Latihan TIK kelas 6. dan TIK kelas 6. Kemudian ini formatnya apa? Mau dipilih format apa? Misalnya Excel, workbook, sudah. Nah, tinggal save. Nah. Bisa tulis siapa tadi sumpah. Ini rambutnya mau. Baik, kita lanjutkan ya materi selanjutnya, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Pertama, yaitu mengaktifkan Microsoft Excel, membuat lembar kerja baru, kemudian open. Nah, ini kita praktekkan ya. Kita tadi kan sudah mempunyai dokumen yang namanya tadi latihan TIK kelas 6. Jadi cara membukanya seperti apa? Cara membukanya. Nah, baik, kita praktekkan sama-sama ya. Bentar. Sudah kelihatan layarnya ya? Kelihatan. Buka dulu. Kelihatan. Kita buka lembar baru, kemudian kita file, klik open, kemudian browse. Kita tadi bukanya di mana? Di data D. Dan apa judulnya? Latihan TIK kelas 6. Open. Nah, katanya muncul. Nah, ini kalau sudah muncul, ini mau kita apakan? Bisa kita rubah lagi kah? Kita apakan? Kita edit, misalnya kita tambah. Seperti itu ya. Ya. Kamu kan agak Mudah atau susah? Lumayan. lumayan. Nah, kemudian yang di bawah ini apa namanya? Kemarin ingat nggak? Apa namanya? Yang ada ini namanya apa? Lembar kerja. Nah, ini kan namanya sheet 1. Kalau mau merubah namanya bagaimana caranya? Bisa kita klik kanan, kemudian pilih rename. Nah, kita ganti. Ganti apa? Misalnya latihan. TIK kelas 6. Kemudian enter. Siapa yang nyoret tuh? Udah dikasih tahu lo tadi. Jangan. Ya, siapa yang nyoret? Ya. Kemudian kalau mau menambah lembar kerja baru, kita klik yang ini, plus ini. Nah, secara otomatis kalau kita tambahkan akan menambah lembar kerja yang baru. Seperti itu caranya. Kalau menghapus, misalnya ini mau kita hapus karena nggak dipakai, berarti klik kanan, kita pilih apa? Nah, seperti itu. Kemudian untuk memindahkan atau mengopi,
Nah, ini kita buat lembar baru tadi. Berarti ini klik kanan, kemudian dipilih ini move or copy. Pindahkan atau salin. Kita klik, kemudian kita copy di sheet 2. Oke. Nah, kita lihat di sini. Mak. Satu kelas salin dimatikan mikrofonnya, ribut lawan si melawan si mah pakai alamat itu dicikan. Tolong dimatikan mikrofonnya, nggak didengar. Nah, ini kopiannya. Kalau memindahkan atau mengopi caranya seperti itu. Klik kanan, kemudian pilih move or copy. Kemudian untuk menutup lembar kerja, yaitu tinggal klik ini. Pojok kanan atas. Yang tandanya ada tanda hilang. Ya. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Sudah jelas ya? Baik. Tidak. Nah, untuk pertemuan depan, pertemuan selanjutnya minggu depan, kita akan mempelajari bagaimana cara memasukkan rumus dalam Microsoft Excel. Nah, di buku kalian itu sudah ada materi selanjutnya, nanti silakan dipelajari. Kemudian minggu depan kita Zoom, kalau misalnya ada pertanyaan yang bingung, bisa ditanyakan. Seperti itu ya. Ya, Pak. Paham? Baik, untuk hari ini kita tidak ada tugas. Silahkan untuk tugas yang lain diselesaikan dengan baik. Nanti kita tidak ada tugas hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah semangat mengikuti pelajaran kali ini. Dan semoga untuk hari-hari ke depan dan selanjutnya kita terus semangat dalam belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.